لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita insyaallah akan lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pembahasan kali ini kita masuk ke dalam bab An-Nahi an Sabbir Rih, larangan mencela angin. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan masalah ini ke kitab At-Tauhid. Masalah berkaitan dengan Sabb ar-Rih, yaitu mencela angin. Jenis bab ini sama seperti beberapa bab sebelumnya tentang An-Nahyu an Sabbid Dahr, larangan untuk mencela masa, mencela waktu. Juga hal-hal lainnya dari larangan tanjim, yaitu menisbatkan suatu takdir atau suatu kejadian kepada benda antariksa seperti bulan atau bintang dan semisalnya. Karena menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Ta'ala, menisbatkan suatu kejadian kepada selain pentakdirnya itu Allah Azza wa Jalla, itu hal yang terlarang. Karena al-umur kulluha biyadillahi ta'ala, segala perkara itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dialah khaliqnya, dialah mudabbirnya, penciptanya, pengaturnya. Maka diidhafahkan dan dinisbatkan hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Baik itu penisbatan madah maupun penisbatan dzam atau sab. Baik itu penisbatan pujian atau penisbatan celaan. Maka semua dikaitkan harus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana banyak dari kaum muslimin di zaman sekarang yang telah Allah Ta'ala hamparkan pada pandangan mereka nikmat-nikmat dan juga kekuasaannya, namun respon dari makhluk-makhluk ini atau hamba-hamba ini bukan respon seolah-olah mereka punya iman, bukan respon seolah orang beriman. Responnya orang yang seperti tidak punya Tuhan. Bahkan kadang ngomong jorok dan ngomong kasar ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada bagian dari tauhid yang kurang atau nihil bahkan. Jadi ini merupakan homework masyarakat, pekerjaan rumah masyarakat yang wajib untuk dituntaskan pada setiap dari individu yang memiliki anak, istri dan semisalnya, agar masyarakat atau muslimin, terutama anak-anak muda sekarang, mereka terbiasa mengingat Allah Ta'ala dengan segala kejadian. Ketika diberi nikmat
maka hendaknya mereka mengucapkan alhamdulillah dan mengakui bahwa ini semua dari Allah. Dan ketika mereka diberi nikmah, yaitu kesulitan, musibah dan semisalnya, maka hendaklah mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau alhamdulillah ala kulli hal, atau qadarullahi ma syafa'ala. Sehingga semua itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tauhid. Ada kebanyakan masyarakat awam, lebih-lebih kafirnya, maka tidak mengingat Allah Ta'ala dengan segala hamparan nikmat dan kekuasaannya yang sangat-sangat terlihat, tampak, dilihat, didengar dan dirasa. Ini juga merupakan efek negatif dari banyaknya film-film di zaman sekarang yang memberikan influence pada para penontonnya, tidak mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menisbatkan suatu perkara pada pemilik dan penciptanya, itu merupakan bentuk tanaqqus kepada Allah Azza wa Jalla, mengurangi harkat dan martabatnya sebagai Rabb, sebagai pencipta. Dan berkaitan dengan bab ini, Ar-Rih yaitu angin, mencela angin, ada kaitannya dengan tauhid, ada kaitannya dengan kurangnya tauhid pencelanya. Karena seolah ada anggapan bahwasanya angin ini berhembus dengan sendirinya tanpa ada pengaturnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ar-rih itu adalah al-hawa alladhi yasrifuhu Allahu azza wa jalla. Rih, angin, itu adalah udara yang Allah Subhanahu wa taala atur. Dan usul ar-rih arba'ah, asas dari angin itu ada 4, makanya disebut 4 mata angin. Ya, barat, timur, selatan, utara. Dan tasriful rih, pengelolaan angin, pembelokan angin, pengaliran angin, itu min ayatillahi ta'ala, termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid, idza i'taqada syakhs, jika seseorang meyakini atau menganggap anna hadhil asya'a tasna'u hadhil asya' atau tuhdithuha fa hadha syirkun akbar li'annahu syirkun fi rububiyyah. Siapa yang menganggap suatu kejadian, suatu hal seperti di antara angin itu diciptakan oleh angin itu sendiri, mengadakan dirinya sendiri tanpa khaliq, tanpa Allah Ta'ala sang pencipta, fa hadha syirkun akbar, inilah syirik besar. Ya, karena ini syirik dalam masalah rububiyah. Tidak kurang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan ini semua dan mengaturnya. Wa in kana la ya'taqidu dzalik, kalau dia tidak meyakini itu, yaitu dia tahu ya'taqid annallaha huwal khaliq al-mudabbir, dia yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, dia yakin itu. Wa innama nasaba hadhihi al-asya'a ila hadhihi al-makhluqat min babi annaha asbabun faqat, fahadha yakunu muharraman wa yakunu min asy-syirkil asghar. Kalau dia meyakini bahwasanya betul Allah Ta'ala yang menciptakan, mengatur itu semua, namun menjadikan atau menisbatkan sesuatu dari makhluk sebagai sebab padahal bukan sebab, maka itu menjadi haram dan bukan syirik asghar. Betul ya, dengan sebab angin, misalnya angin yang berhembus, benda bisa tergerak, kadang terjadi musibah, pohon bisa runtuh, kemudian lahan bisa tertimbun, dan kemudian rumah bisa rubuh.
dan seterusnya dari apa yang Allah Ta'ala atur dari angin. Namun ketika manusia lebih fokus di sebab versi duniawi ini tanpa merujuk bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan ini semua, maka ini haram. Itu sama seperti seseorang ketika dia sembuh dari penyakitnya dengan meminum obat tertentu, maka dia lebih tinggi di kalbunya nilai penghargaan kepada obat dibandingkan kepada sang pencipta obat, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka ini haram. Bahkan bisa menjadi syirik. Kenapa syirik? Bukannya dia yakin Allah yang betul, dia yakin Allah menyembuhkan, tapi syirik di sini yaitu lebih tinggi di kalbunya makhluk dibandingkan khaliq. Ini hal yang daqiq, detail. Bahkan ini masuk ke dalam masalah syirik, ikhwan. Yang mana banyak dari kaum muslimin itu tidak engeh kalau hal seperti ini pun harus diralat. Yang di kalbunya itu lebih banyak mengingat selain Allah, atau di kalbunya lebih banyak atau lebih tinggi padanya martabat makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang minta pertolongan pada orang lain sebagai sebab untuk keberhasilan, baik berhasil mendatangkan manfaat atau menghindarkan madarat, kalau kalbunya lebih bertumpu pada makhluk ini dibandingkan kepada Khaliq, maka ini syirik. Ini bisa menjadi syirik. Maka masalah seperti ujub itu bukan berarti ujub hanya masalah akhlak. Betul, ujub masalah akhlak, betul sekali. Tetapi berpotensi masuk ke dalam ranah syirik. Ketika seseorang memberhalakan dirinya sendiri dan skillnya, kemampuannya, walaupun dia tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan mengatur segalanya, tapi ketika nisbat pengagungan terhadap selain Allah itu lebih besar dibandingkan kepada Allah, maka inilah syirik. Kendati pun memang syirik kecil. Ketika seseorang dia rebahan di rumah sakit, dia tentu tahu Allah pencipta segalanya. Dia tahu Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Namun di kalbunya tertambat harapan yang lebih besar kepada dokter dan perawat dibandingkan kepada Allah, maka ini syirik. Maka ini syirik. Dan ini masalah yang daqiq, detail, yang masuk ke relung detail hati manusia. Dan setiap manusia wajib jujur dalam introspeksi diri dan muhasabah akan masalah ini. Karena hal seperti ini itu bisa terwujud dan terjadi pada hamba ini di setiap jamnya, di setiap menitnya. Jadi masalah tauhid dan syirik itu adalah masalah setiap masa, setiap waktu, setiap detail detik-detik kita. Ini yang membuat dakwah tauhid, dakwah sunnah memiliki karakter yang berbeda dengan dakwah lainnya. Karena ternyata fokus kita di masalah tauhid dan akidah itu adalah sesuatu yang mencakup segala detail detik dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla padahal kalian mengetahui. Ayat ini memberikan isyarat yang kuat bahwasanya bukan mustahil, bahkan banyak sekali di antara hamba Allah yang tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta, pengatur, tetapi tetap menyekutukan Allah Ta'ala. Dan menyekutukan Allah Ta'ala itu bukan hanya di tema menyembah berhala, sujud kepada patung, bukan sebatas itu. Ini ketika ekspektasi kita itu lebih kepada makhluk dibandingkan Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ekspektasi atau harapan, asa kita lebih kepada makhluk dibandingkan Allah Ta'ala, maka ini sudah masuk larangan.
Karena ini menduakan Allah Ta'ala. Maka janganlah kalian jadikan ada sekutu bagi Allah dari objek atau sasaran expectation atau asa dan harapan, padahal kalian tahu bahwasanya hanya kepada Allah Ta'ala kita lebih pantas untuk berharap. Taib, itu satu sisi. Ada juga masalah rasa takut. Makhluk lebih banyak hamba yang lebih takut kepada makhluk, lebih khawatir dengan omongan makhluk dibandingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada unsur kesyirikan tanpa disadari. Ada unsur kesyirikan juga tanpa disadari. Kita lebih fokus di bagaimana supaya tampak baik di hadapan makhluk, dan sementara kita tidak membenahi isi hati kita dan kesendirian kita di hadapan Khaliq. Maka ini juga ada sisi nisbat kesyirikan, jemaah. Walaupun ini syirik kecil, tidak sampai syirik besar pada umumnya. Tapi ini fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dari segi harap, yaitu raja, harapan, dari segi khasyah, rasa takut. Bahkan sampai orang yang punya keberanian yang luar biasa kepada makhluk, sama semua orang berani, sama semua orang berani, betul. Tapi ada kekhawatiran, namanya jelek, reputasinya buruk, diribahin orang, khawatir itu. Cuman gak khawatir bagaimana penilaian Allah Ta'ala terhadap dirinya, itu gak khawatir dia. Lebih khawatir penilaian manusia pada dirinya. Tapi dia orang pemberani. Ini tetap bisa sangat mungkin terjebak dalam kesyirikan, syirik kecil. Yaitu lebih takut tetap kepada pandangan makhluk, antara takut, antara berani, ya, antara penakut terhadap makhluk dalam artian penakut secara pergaulan atau penakut secara fisik. Dia enggak seperti itu. Tapi bisa aja penakut secara khawatir akan komentar manusia, khawatir apa kata orang, khawatir begini. Ini ada nisbat dari syirik. Juga rasa cinta, al-hub atau al-mahabbah. Ketika cintanya seseorang kepada makhluk lebih dari cintai kepada Khaliq, maka ini syirik. Ini jelas-jelas yang disebutkan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti seolah mereka mencintai Allah Ta'ala. Jadi sekutu itu udah kayak berhala, kayak Tuhan. Udah kayak mencintai Tuhan gitu loh. Jadi berhala mereka, sekutu-sekutu itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah berikan statement, adapun karakteristik orang beriman yang secara hakiki imannya itu mereka mencintai Allah Ta'ala asyad, paling cinta sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada cinta terhadap makhluk yang sepadan dengan cinta kepada Khaliq, apalagi mengungguli cinta kepada Khaliq. Itu orang beriman benar. Adapun selain itu yang lebih mencintai makhluk atau menyelaraskan atau menyamakan cinta makhluk dengan cinta Allah Azza wa Jalla, maka ini apa? Maka ini musyrikun, syirik. Dan syuf, kita lihat sekarang masalah mahabbah dan hub, cinta di zaman sekarang dan zaman-zaman sebelumnya. Cinta itu kan bukan hanya dalam masalah seksual biologi saja. Cinta itu bisa dalam banyak hal, termasuk dalam favoritism atau lebih favorit ke fulan, artis fulan, penyanyi fulan, sepak bola fulan, tokoh fulan, dan seterusnya. Itu bisa. Ketika kita melihat banyak para fans dari suatu musisi atau terutama perempuan, bahkan jilbaban, yang menangis ketika sampai di konser misalnya, konsernya ini, ya, atau boyband Korea misalnya. Dan itu banyak muslimah yang terjebak di masalah ini. Semoga Allah berikan kita dan mereka hidayah.
mereka menangis. Ngelihat artis atau penyanyi Korea itu misalnya menangis. Air mata tersebut keluar bukan karena ada bawang di sekitarnya, melainkan karena apa? Dari hati dia itu. Dari hati mereka. Sampai nangis. Pernah enggak ke masjid sampai nangis gitu? Enggak. Giran ke konser boy band Korea nangis. Banyak. Selesai kajian, selesai apa yang namanya? Selesai konser nangis. Sampai rumah hati itu terasa ya, berpisah dengan junjungannya. Subhanallah. Padahal jasa apa yang diberikan oleh para artis kepada kita, ikhwan, selain dosa. Artis ini mencakup artis film, artis penyanyi dan semisalnya. Jasa apa yang mereka tanamkan pada kehidupan kita selain bibit-bibit dosa? Dan ternyata yuhibbunahum ka hubbillah. Mencintai seperti mencintai Tuhan gitu loh. Setiap hari teringat akannya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Mencari berita update tentang ini, tentang itu. Lebih cinta kepada dibandingkan kepada Allah SWT. Dan kita refleksikan sekarang bagaimana kita terhadap Al-Quran, Al-Hadis dan syariat Allah. Sekarang coba. Kerap kali banyak dari kita lebih update tentang kabar artis fulan dan olahragawan fulan atau fulanah atau seterusnya dibandingkan dengan ayat atau hadis dan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini refleksi dan cerminan kecondongan kalbu kita kemana sekarang, terutama ini menjelang Ramadan. Kita mau lebih dekat kepada ahli iman dan ta'ah atau kita mau lebih dekat kepada ahli fusuq wal isyan atau ahli nifaq? Kita mau lebih seperti orang-orang taat menuju Ramadan atau kita mau seperti orang-orang fasik? Sekarang apa bedanya preparation dan persiapan para salaf dan orang-orang taat menuju Ramadan? Persiapan untuk Al-Qur'annya, persiapan untuk ilmu syar'i berkaitan dengan puasanya, persiapan untuk menggelar persiapan untuk tarawihnya, nanti bagaimana untuk DKM, panitia, nanti mengundang para ustaz atau mengundang para qari untuk membacakan Al-Qur'an di tarawihnya dan seterusnya. Ini ahli iman, ahli ta'ah. Orang-orang fasik gimana? Mereka mempersiapkan untuk Ramadan. Banyak mereka mempersiapkan apa? Bikin sinetron Ramadan, bikin album religi Ramadan. Yang kata mereka, kita dakwah ada cara sendiri. Iya, cara orang fasik kata kita. Cara kalian, cara orang fasik. Dan tidak memberikan hidayah pada siapapun. Dengan nada dan dakwah itu enggak ada. Hidayah dari mana? Tandingan terhadap Al-Quran, tandingan terhadap hadis, sehingga menjauhkan orang dari Al-Quran dan hadis, mendekatkan orang pada nadanya. Ya. Kalau mereka bilang ya ini cara dakwah kita, yang penting kan kita kan sudah memberikan pesan. Taib, kalau emang memberikan pesan, enggak usah pakai aransemen musik, ngomong aja yuk, sok nyanyi sok. Akapela atau enggak pakai gitar, enggak pakai bass, nyanyi aja sendiri. Enggak lah, enggak mau mereka. Kenapa? Karena yang orang cari bukan tausiah dalam musiknya, tapi musiknya. Bohong itu kalau misalnya mereka mau dakwah. Kok dakwah kenapa? Enggak cuman ngomong doang aja, ngomong aja enggak tanpa aransemen musik. Bohong mereka itu. Maka album-album religius dan seterusnya itu semua kefasikan dan kebid'ahan. Karena menjalani seolah-olah ketaatan tapi dengan cara yang justru menyelisihi dan bahkan bertentangan dengan syariat. Maka enggak bisa itu. Nah, orang-orang yang seperti fasik ini, sampai mereka pun untuk momentum Ramadan
zahirnya ngajak kembali ke Allah, tetapi pada intinya berkarya dengan kefasikan dan mencari keuntungan murni dari itu semua, duniawi. Seandainya mereka betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah pasti akan membimbing mereka menuju cara yang benar dalam memberikan treatment terhadap Ramadan. Tapi enggak. Ya. Dan mengingat ini sebentar lagi Ramadan, 1 bulan lagi full insyaallah, maka hendaknya kita berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu syar'i. Ya, mana para ulama mereka merekomendasikan sebulan, bahkan sebagian ulama salaf mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah minta sama Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Dan ini mulai Sya'ban, yang sebagian ulama dahulu kala menyebut bulan ini sebagai Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Maka kita start from now. Kita memulai dari sekarang untuk membiasakan kembali membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Agar kita tidak menjadi sprinter dadakan di awal Ramadan, terutama di malam pertama Ramadan itu langsung semangat tiba-tiba mendadak, tapi enggak lama seperti itu. Melainkan dari Sya'ban, bahkan mungkin yang sebelum, dari Rajab sebelumnya sudah mempersiapkan. Ketika para pedagang mereka dengan butanya mereka mempersiapkan hanya barang-barang dagangan untuk Ramadan, maka hendaknya ahli iman dan ahli taat itu mereka mempersiapkan bekal amalan menuju Ramadan, ilmu syar'i dan pembiasaan amal soleh. Penting untuk diingatkan ke jemaah dan penting untuk diingatkan ke para istri juga. Dan juga kepada anak-anak, apalagi yang sudah memiliki akal yang layak untuk mendapatkan motivasi menuju Ramadan. Dan harus berulang kali ini diingatkan, karena apa? Karena banyaknya awarid dan hal-hal yang membelokkan kita dari fokus istiqamah. Terlalu banyak. Di media sosial, di internet, terlalu banyak. Maka hendaklah kita saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu saling berwasiat kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dan bahwasanya Ramadan ini syahrullah, bulannya Allah Azza wa Jalla, yang di situ Allah Ta'ala membagi pahala dan melipat gandakannya. Dan ini adalah bagian dari masa. Begitu Sya'ban, bagian dari masa. Jadilah musim ketaatan dan musim panen pahala. Dengan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, hendaknya seseorang mengingat bahwasanya ketika Allah Ta'ala memilihkan suatu momentum yang khusus untuk banyak-banyak berpahala di situ, maka tauhid kita akan mendorong kita untuk lebih tergerak untuk menuju Allah Ta'ala di musim-musim yang Allah Ta'ala pilihkan. Baik, kembali ke masalah tauhid tadi berkaitan dengan angin, jemaah sekalian. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ketika kalian tahu bahwasanya angin ini ada penciptanya, Allah Azza wa Jalla, ada pengaturnya, Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kalbu kalian menganggap seolah-olah Allah Ta'ala tidak mengaturnya. Seolah-olah angin ini berdesir sendiri begitu saja. Tanamkan tauhid pada segala kejadian dalam hidup kita. Kendati pun itu adalah hanya angin yang berdesir semilir kemudian kena dengan kulit kita dan merasakan kenikmatan dengan itu, maka hendaklah mengingat Allah dengan itu. Ini angin, masalah angin, dan dikiaskan kemudian dengan segala keterjadian di dalam hidup kita, maka kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nikmat kalau misalnya orang seperti itu. Ketika segala hal, segala kejadian yang terjadi di hidup kita atau kita saksikan membuat kita mengingat Allah, maka ini adalah muwahhid. Inilah ahli tauhid.
Inilah ahli tauhid. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang bagaimana kita di antara mindset kita dalam bertauhid tentang ar-rih. Walau anna al-khalqa ijtama'u kulluhum ala an yasrifu ar-riha aw an yusarrifu ar-riha an jihatiha allati ja'alaha Allah 'alayha mastata'u ila dhalika sabila. Seandainya seluruh makhluk semua berkumpul untuk mengalihkan angin dari arah yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala arahkan, mereka berusaha untuk membelokkan angin, mereka tidak akan mampu seluruh makhluk itu untuk membelokkan angin, padahal angin doang, dan itu tidak terlihat secara zat. Maka Allah ciptakan angin ini ada sesuatu yang harus kita dalami dari sisi tauhidnya. Ya, dari sisi tauhidnya. Dan efek dari angin, bergeraknya benda-benda, bergeraknya makhluk di antara pepohonan. Di antaranya pepohonan. Efek dari angin ada di salah satu ayat di surat An-Nahl ya. Sebenarnya tidak ingat di ayat keberapanya. Surat An-Nahl ini disebut juga oleh para ulama sebagai surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am, yaitu surat kenikmatan-kenikmatan. Kalau misalnya kita mau lebih dalam kalbu kita melihat nikmat-nikmat Allah, di surat An-Nahl. Di ayat 48 kita lihat di sini kata Allah Azza wa Jalla, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujadan lillah wa hum dakhirun. Yang maknanya, apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Kaif di sini? Bagaimana maksud dari ayat ini? An-Nahl 48. Benda-benda itu sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita tahu itu dengan apa? Dengan melihat bayangan-bayangannya. Coba kita lihat tafsir An-Nahl ayat 48. Makhluk Allah Azza wa Jalla yang memiliki dhil. Dhil itu apa? Bayangan. Seperti pohonan. Pohon contohnya. Dan pohon itu berdiri matahari dari timur ke barat. Maka kemudian bayangan dari pohon itu kita bisa melihat ke kanan ke kiri. Tergantung dengan bagaimana matahari dari arah mana. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk apa? Melihat kejadian ini gitu loh. Bayangan dari pohon. Sesuatu yang sangat simpel, sederhana. Allah perintahkan kita melihat ini. Yang mana di sini kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya bayangan-bayangan ini sujadan lillah. Maksudnya pohon ini sujud kepada Allah dengan cara itu. Wa hum dakhirun, dan semua pohon-pohon itu mereka rendah hati kepada Allah Azza wa Jalla. Khadi'ah li 'azamatih, yaitu tunduk pada keagungan Allah Azza wa Jalla. Pernahkah ketika kita melihat misal National Geographic atau BBC Earth atau Animal Planet atau dan seterusnya, dari semua film dokumenter yang diproduksi oleh orang-orang barat, pernahkah kita mendengar lafal jalalah Allah di film-film dokumenter itu? Enggak ada.
Padahal Allah hamparkan pada mereka ayat-ayat yang bahirah banyak sekali, tapi mereka tidak sempat dan tidak mampu dan tidak bisa, tidak tahu bahkan bahwa ini semua adalah keagungan Allah Azza wa Jalla, efek dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sementara di ayat ini An-Nahl 48 kita diperintahkan untuk melihat ke bayang-bayang dari benda, dari pohon terutama atau apapun benda itu. Di situ ada kuasa Allah. Di situ ada ketersujudan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayang-bayang tersebut, bayang-bayang. Kita lihat bergeraknya bayang-bayang dengan segeraknya ranting-ranting dan dedaunan pohon. Pergerakan itu dari mana? Rih, angin yang Allah ciptakan tanpa kita bisa melihat zatnya. Lihatlah sebagian dari pohon-pohon jemaah sekalian di pinggir jalan. Cilangkap masih banyak sekali pepohonan, Masya Allah. Allah Ta'ala ciptakan pucuk-pucuk dari daun yang lebih hijau, lebih muda daripada daun-daun yang lainnya di bagian agak dalam. Yang ketika antum melihat dari jauh, betapa indahnya di pohon ini, subhanallah. Tidakkah kita ahli tauhid menanamkan tauhid ketika melihat hal seperti ini? Ini penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dunia itu semua seperti itu. Itu refleksi dunia, jemaah. Makhluk-makhluk Allah seperti pepohonan dan sebagainya, kita lihat dari kejauhan itu indah. Antum ketika ngelihat dekat, keindahan itu semakin pudar dan semua biasa aja. Itu dunia, beneran. Dunia kayak gitu beneran. Dunia semuanya kayak gitu. Dari jauh, Masya Allah, Masya Allah. Dekat, biasa. Ini biasa. Antum lihat gunung, antum lihat bukit. Dari jauh, pengen banget tuh kesini, kayak indah banget ya. Antum kesana berjam-jam, akhirnya sampai ternyata cuman pohon sama sampah-sampah kompos aja, udah gitu doang. Oh gini doang. Ya, gini. Dunia gini doang. Semua dunia gini doang, coba. Semua dunia. Bahkan sampai makhluk hidup sekalipun. Antum mau kagum sama siapa gitu loh. Antum mau kagum sama siapapun dari makhluk, walaupun manusia. Tapi ketika keterkaguman antum membuat antum semakin mendekat, antum dapatin, ya, gini doang. Karena dunia nggak ada sempurna. Kesempurnaan yang kita lihat dari jauh itu akan melazimkan aib yang kita lihat ketika dekat. Itu adalah keduniaan. Itu makhluk semua seperti itu. Kesempurnaan yang kita lihat dari jauh akan melazimkan kita melihat aib di kedekatan terhadapnya. Semua seperti itu. Apalagi hamba Allah nggak ada yang sempurna, banyak aibnya, banyak susahnya, banyak celaknya. Hanya Allah Ta'ala yang maha sempurna dengan segala asma, sifat dan perbuatan serta takdirnya. Betapa banyaknya jemaah sekalian rahimakumullah kita meninggalkan serpihan dari dunia setelah dulu takjub akan serpihan itu. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita sudah tahu kekurangannya. Kita sudah tahu kekurangan dunia ini. Dan atau mungkin yang dulu kita puja-puja, sekarang kita biasa aja. Ada enggak jemaah sampai sekarang artis atau aktor atau pesepak bola yang mungkin antum favoritkan dari era 80 atau 90 dan antum masih istiqomah sampai sekarang favorit terhadap artis pesepak bola itu atau artis itu? Enggak ada, saya yakin. Mana poster-poster yang dulu antum pajang di kamar? Apakah itu antum makan bawa sampai ke kuburan, sampai akhirat gitu dibawa? Enggak bakal ada, enggak ada. Mana jam tangan, mana cincin atau apa yang dari emas atau dari perak atau seharga apapun, nilai apapun yang sampai sekarang masih terus antum keep dan kemudian akan antum bawa alam barzakh? La. Dunia seperti itu.
Dan kalau kita melihat bagaimana permisalan dunia jemaah sekalian, seperti debu, orang beramal tapi dia bukan lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hilangkan semua niatan-niatan keduniaan. Enggak ada efeknya sama sekali untuk akhirat. Lihat di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala juga ingatkan akan hal itu. Amalan-amalan yang bukan untuk akhirat. Maka seperti apa? Seperti debu yang ada di apa? Di batu yang licin. Di yaumin asif, di hari ketika banyak sekali angin-angin dan hujan bergelimpangan. Baru sekali terhembus dengan angin atau sekali tersimbah dengan air hujan, maka batu itu kembali licin, artinya tidak ada nilainya sama sekali amalan-amalan itu jika untuk keduniaan. Fi yaumin asif, yaitu di hari ketika angin-angin itu bertebaran kemana-mana. Yang mana angin ini kuasa Allah Azza wa Jalla dan bisa menghilangkan banyak hal. Begitu juga dengan niatan duniawi. Sekarang kita lihat ketika berniatan niat dunia, betapa banyaknya angin-angin yang di dunia ini yang membuat kita itu teralihkan. Yang tadinya kita pengen gini, nanti teralihkan ke sini. Seperti di handphone kita banyak teralihkan akan sesuatu hal. Kesana kemari, nggak bisa firm gitu, istiqomah nggak bisa. Karena dunia ini akan selalu berubah. Nggak ada yang tegas gitu terus, nggak ada, ikhwan. Dan kita akan wafat dengan membawa bekal-bekal. Bekal apa di sini sekarang? Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan tadabbur alam, tadabbur terhadap apa, tafakkur terhadap apa yang Allah taala ciptakan. Ketika kita melihat fenomena alam, jangan mencela bagian dari alam itu. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab disebutkan dalam kitab, la tasubbur rih. Janganlah kalian mencaci angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun. Jika kalian melihat hal yang tidak kalian suka, efek dari berdesirnya angin, maka ada doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih, atau dalam redaksi lain wa khaira ma umirat bih. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di angin ini, dan kebaikan apa tujuan angin ini diutus. Dalam redaksi lain wa khaira ma ursilat bih, ursilat bih, karena angin itu mursalah, angin itu diutus. Ketika diutus berarti ada pengutusnya, Allah Azza wa Jalla. Jadi angin itu kiriman, semua angin itu kiriman, semua angin itu kiriman, baik yang mild, yang ringan, atau yang sampai topan dan semisal, itu semua kiriman dari Allah Azza wa Jalla. Pengaturnya itu ada. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini. Berarti ini menunjukkan bolehnya kita menyatakan adanya angin ini buruk gitu. Tapi kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala dengan kita na'udzubika, yaitu kita berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada pada angin ini menunjukkan bahwasanya sebagian angin, pada zat angin itu, pada dalam angin itu ada keburukan. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburuknya tujuan dikirimnya angin ini. Dan angin tidak kelihatan tapi terasa efeknya. Dan sebagian angin membawa kebaikan, sebagian angin membawa keburukan. Yang angin yang membawa kebaikan maka kita nisbatkan kepada Allah. Angin yang membawa keburukan maka kita teringatkan pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang atau mungkin belakangan ini
musim flu, batuk-batuk gitu. Anak-anak kecil banyak yang sakit. Sebagian mengatakan bahwa ini disebabkan oleh putik sari dari bunga-bunga tertentu atau tanaman tertentu yang dibawa oleh angin kemudian terhirup oleh anak-anak dan pernafasan mereka mungkin belum kuat untuk menghirup itu sehingga batuk-batuk. Ini diantara efeknya. Kalau memang ini benar, ada saintis yang mengatakan begitu dan misalnya ini bisa dibuktikan secara saintifik, maka alhamdulillah ini bukan tatayur. Ini bisa saja sahih. Ya, bubuk-bubuk yang tidak terlihat, partikel-partikel kecil yang tidak terlihat masuk ke dalam pernafasan, kemudian buat batuk-batuk banyak orang. Itu pernah terjadi. Di antara jawabannya apa? Yaitu wasilahnya angin. Wasilahnya angin yang kemudian membawa dan sebagainya terhirup ke pernafasan manusia. Maka kita kan wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Bukan ba'dah, itu zikir pagi petang itu. Ya. Dan ini yang diucapkan dari doa ini ketika kita merasakan semilirnya angin yang menerpa saat mau hujan. Biasanya ada angin dingin gitu, belum hujan, belum turun airnya, dan kita melihat ada apa? Awan, mendung. Sejak zaman sahabat sampai sekarang banyak orang mereka berbahagia dengan melihat awan-awan itu. Dan memang angin, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam surat Ar-Rum bahwasanya angin itu adalah busyra atau mubasyir, ya. Di surat Ar-Rum Allah taala menyatakan Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru as-sahaba fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Ya, dengan efek angin kemudian Allah kirim angin sampai menjadi hujan. Maka ketika hamba itu mereka terkena imbas dari angin dan hujan, maka mereka merasa bahagia. Angin memang menjadi kabar bahagia. Tetapi ketika angin ini menjadi mendung atau mendorong angin, mendorong awan sehingga menjadi mendung, maka Nabi SAW tidak pernah berbahagia melihatnya. Ketika terlihat mendung, tampak Nabi SAW bolak-balik keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi dengan wajah yang khawatir. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, orang-orang pada senang melihat ini, kenapa engkau malah tidak seperti itu? Maka kata Nabi SAW, bagaimana mungkin aku merasa tenang sementara hal ini adalah apa yang terjadi pada apa yang disaksikan oleh kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Karena mereka menantang azab, maka falamma ra'awhu mustaqbila awdiyatihim falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat ada awan dari kejauhan yang menuju ke lembah mereka, awan-awan gelap, kata mereka apa? Hadza 'aridun mumtiruna. Awan ini akan memberikan kita hujan, kata mereka. Saking ujub, kepedean dan sombongnya mereka. Kata Allah apa? Bal huwa masta'jaltum. Bukan, itu justru adalah apa yang selama ini kalian minta disegerakan. Rihun fiha 'adzabun alim. Itu adalah rih, angin, fiha, di dalam angin itu ada azab yang pedih. Ya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang mana angin itu akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, itu Allah Azza wa Jalla. Dan angin, senegatif apapun impact dari angin, tetap kata Nabi, la tasubbur rih. Jangan kalian cela angin, karena angin ini tidak bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh Allah dan diperintahkan, diutus, dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Anda mencela angin ini, berarti Anda mencela pengirimnya. Begitu. Ya,
Ini mencela bukan dalam rangka mengkhabarkan. Kalau mengkhabarkan misalnya angin puting beliung telah menghancurkan rumah sekian gitu, kayak ini mengkhabarkan nggak apa-apa. Tapi kalau mencela kayak dasar angin, misalnya angin sial, angin ini nggak boleh, haram. Sama seperti takdir. Sama seperti takdir. Kalau kita mencela takdir, berarti kita mencela pentakdirnya, itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Nggak boleh itu mencela takdir. Tapi kalau kita hanya mengabarkan apa yang terjadi tanpa bermaksud mencela, maka ini nggak apa-apa, hanya mengabarkan. Misalnya hari ini banyak sekali kejadian buruk. Hari ini buruk sekali untuk saya. Ini kejadian gini-gini, hanya mengabarkan saja tanpa bermaksud mencela. Tapi kalau mengutuk hari, maka la tasubbu dahr, kata Nabi SAW, fa inna Allaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela masa, sesungguhnya Allah lah yang mengelola masa. Mencela takdir, mencela angin, mencela hal-hal yang murni Allah Ta'ala yang membuat dan Allah Ta'ala yang mengatur, mengirim. Ini adalah karakternya orang-orang yang tidak bertauhid. Ya. Termasuk mencela masa atau menggugat masa. Dengan mengatakan kenapa saya kok harus begini, kenapa saya kok ditakdirkan begini, kenapa enggak, jangan. Jadi keadaan sepahit apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli tauhid, maka hendaknya jangan sampai lidahnya itu membuat dia menghina atau mencela takdir Allah Azza wa Jalla. Ini betul-betul sial semua ini dan seterusnya. Maka kalimat-kalimat orang-orang zaman dulu, ya seperti maaf, sialan dan seterusnya untuk keadaan itu jangan, hindari. Itu mengurangi kadar tauhid. Bersabar aja. Ya, ini yang harus kita didik diri kita dan juga anak istri kita, keluarga kita, agar senantiasa segala perkara kejadian itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala dengan takdirnya yang maha sempurna, takdirnya yang baik, semuanya baik. Semua takdir Allah Ta'ala itu baik. Adapun takdir yang buruk, maka itu buruk di salah satu sisinya saja. Adapun di sisi lain, itu pasti baik bagi orang yang beriman. Ya, jadi pelajaran hari ini jemaah sekalian rahimakumullah berkaitan dengan angin, tapi angin bukan sekadar angin, melainkan di baliknya ada hikmah, di baliknya ada nilai tauhid yang harus kita tanamkan, ada pelajaran yang besar. Di zaman-zaman sekarang, lihat bagaimana di California, di Los Angeles, bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dengan mengirim angin dan juga api. Subhanallah. Kalau dulu di zaman Nabi Hud alaihissalam, Allah kirim apa? Angin yang sangat dingin selama 8 hari 7 malam. 7 layali wa 8 ayyam. 7 malam 8 hari itu digodok itu satu kaum itu. Sampai mati mereka di tempat itu semua. Itu angin yang di dalamnya ada azab berupa dingin, sangat dingin, dan Allah Ta'ala katakan sarsarin atiyah. Lafaz sarsar di sini, sarsar itu angin. Kenapa sarsar? Yaitu angin yang apa? Suaranya sor gitu, saking kerasnya, ngeri. Maka sarsarin atiyah. Sor gitu. Ya, sebagian bahasa Arab memang pakai suara itu, pakai lafal suaranya. Gitu, sor gitu. Ya. Nah, sekarang di zaman ini ya berupa seperti itu. Dan ini adalah ayat kauniyah. Ini adalah tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla yang enggak masuk logika manusia gitu. Dan lucunya jemaah, enggak ada satupun berita barat yang ana baca atau ana dengar, karena ana harian ana selalu dengar berita barat.
Tidak ada satupun dari orang barat, dari media-media barat itu sedikit pun menisbatkan ini kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla, enggak. Ya. Udah berapa kerugian itu? Udah berapa artis Hollywood yang mereka rugi gara-gara itu? Udah berapa orang-orang Yahudi yang mereka rugi dengan itu? Dan berapa hektar lahan atau diameter daerah yang seperti api neraka itu semua, dan neraka jauh lebih dahsyat daripada itu. Tapi enggak ada dari mereka yang kembali ke Allah di media-media itu. Belum, enggak ada atau mungkin belum ada, Allah alam. Tapi itu berkuasa Allah Ta'ala yang jelas-jelas bagi orang beriman, ini terlalu jelas bahkan. Wong angin aja yang enggak ada apa-apa aja kita perlu ingat bahwa ini kuasa Allah. Bayangan aja yang enggak ngapa-ngapain, bayangan tuh enggak ngapa-ngapain, ikut dengan empunya, itu aja kita disuruh tafakkur, ini semua sujud pada Allah. Apalagi kalau udah sampai hellfire seperti ini, api kayak neraka seperti ini. Tapi lihat bagaimana orang-orang barat yang kufur pada Allah Azza wa Jalla, maksudnya mereka enggak ada sama sekali mengambil ibrah daripada ini. Bukankah begitu Pak Rosadi? Nah, fenomena Allah. Alhamdulillah Pak Rosadi sudah melek. Ya, alhamdulillah. Karena dari tadi antum khusyuk banget dan anak nggak mau ganggu antum, Pak. Ya. Wah, ini hal yang kita bersyukur memiliki tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sementara orang-orang kufur pada Allah tidak ada sampai mereka melihat dengan jelas ayat-ayat Allah Ta'ala di hadapan mata mereka langsung, mereka enggak kembali ke Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan ya mungkin di media kayak gitu Ustaz, tapi mungkin di kesendirian mereka mungkin kembali kepada Allah. Enggak. Orang kalau betul-betul dia melihat fenomena seperti ini dan hati kembali kepada Allah, itu akan kelihatan di orang itu. Iya, kelihatan di orang itu. Coba sekarang orang-orang yang fasik di kalangan muslim aja, orang fasik di kalangan muslim aja ya. Itu mungkin pas kejepit aja lah, itu pasti ke Allah gitu. Ke Allah. Lihat orang-orang ketika misal di pesawat dan pesawatnya rusak, kemudian ya menuju kehancuran lah gitu. Ada rekamannya itu. Allahu Akbar gitu. Walaupun banyak dari mereka tadi fasik, tapi kembali ke Allah, Allahu Akbar, ada yang syahadat, ada yang ini tuh. Itu orang muslim kayak gitu. Orang muslim kayak gitu. Ya subhanallah. Maka alhamdulillah atas nikmatnya tauhid, sampai bayangan itu kita ingat Allah Azza wa Jalla. Apalagi bayangan itu bergerak disebabkan daun-daun yang bergerak. Itu kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Nikmat apa yang kau dustakan ini? Maka ketika seorang memiliki tauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bahagia hidupnya. Dan tidak mudah mencela apa yang Allah kirim untuknya. Ketika angin itu dikirim dan jangan dicela. Begitu juga takdir yang dikirim pada kita, jangan dicela takdir ini, karena betapa banyaknya pendidikan dimulai dari kepahitan. Ya. Dan kerap kali seseorang yang dirahmati oleh Allah, kita harus husnudzon pada Allah, positif sama Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka dia akan dipersiapkan di dunia ini untuk menghadapi stage dan step atau level ujian berikutnya. Maka dia pun diuji sebelumnya untuk menuju ujian yang lebih tinggi berikutnya, untuk persiapan juga untuk ujian yang lebih tinggi berikutnya, untuk persiapan juga untuk ujian yang lebih tinggi berikutnya, sampai Allah Ta'ala wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Ta'ala nobatkan dia di derajat yang tinggi. Ya. Maka seseorang ketika dia melihat hidupnya itu kayak nggak ada ujian, disitulah dia harus panik dan khawatir. Tapi ketika seseorang dia melihat di hidupnya ini banyak yang harus dipertimbangkan, banyak takdir yang membuat dia mungkin rugi dunianya, maka dia kembali ke hadis Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan menguji kaum ini. Dan ujian suatu kaum, ujian individual, ujian manusia, ujian hamba Allah Ta'ala,
itu adalah suatu estafet untuk menuju ujian berikutnya yang lebih tinggi nanti. Maka hadapilah ujian ini supaya nanti bisa bertahan dengan ujian yang lebih tinggi berikutnya. Begitu. Ya seperti kita sekolah jemaah. Jadi kehidupan ini dengan tauhid itu madrasah. Ketika kita kelas 1 SD harus ada ujian. Tahan nggak ujian ini? Bisa nggak dia ngeliatin ujian ini untuk ujian berikutnya? Begitu terus sampai SMP, SMA. Begitu terus. Dan ternyata makin tinggi itu makin besar ujiannya. Anak-anak yang sekolah di Libya misalnya, anak kan lulusan Al-Irsyad, 6 tahun di Al-Irsyad, sudah alhamdulillah bahasa Arab cukup bagus di Al-Irsyad. Kemudian anak masuk Libya. Karena dulu nilai anak dari Al-Irsyad itu tidak masuk kualifikasi untuk Libya sampai syariah langsung nggak bisa. Harus dari i'dad, berarti ada harus menjalani 7 tahun di Libya. Tapi dia tahun pertama di i'dad lugawi kan 2 tahun tuh, 4 semester. Tahun pertama itu pelajarannya itu subhanallah. Ini mah pelajaran ecek-ecek banget, mohon maaf gitu kan. Karena udah apa? Di Al-Irsyad udah ini mah nggak perlu belajar. Dan lihat teman-teman banyak yang baru lulusan SMA, lulusan ini masuk Libya, itu mereka belajar. Kok ini kah udah bukan level ana lagi gitu, tapi udah jalanin aja, masa keluar gitu kan. Semester pertama, semester kedua gitu kan, masih gampang banget, basic banget. Mulai semester 3 tuh mulai susah. Mulai situ. Mulai semester 4 makin susah. Takmili kemudian 1 tahun susah. Syariah levelnya tinggi lagi tuh. Nah dari tahap ini ikhwan anak belajar juga. Belajar gini. Di tahun pertama di Libya anak gak belajar sama sekali. Progresnya tuh gak ada. Tapi mulai ada progres tahun ketiga, semester 3 tahun kedua, semester 4. Apalagi syariah, progresnya situ. Kenapa? Karena ujian lebih berat. Maka begitulah kita nih, sekarang ujian anak-anak yang belum punya beban, belum nafkahin anak, belum nafkahin orang tua, belum nafkahin istri, belum nikah, belum apa, ujian bujangan, apalagi masih sekolah, ujiannya masih ujian segitu aja. Ya. Maka sekarang kalau misalnya antara kita, Allah Ta'ala kasih ujian yang mungkin levelnya itu tidak sama dengan ujian orang-orang pada umumnya, berarti Allah sayang sama dia. Berarti ada yang dipersiapkan untuk ke step berikutnya dari ujian gitu. Begitu. Orang yang terbiasa dapat angin atau terbiasa kena angin Lembang, dingin nggak? Dingin. Ini naik gunung insya Allah betah dia. Tapi orang yang biasa menghadapi kemacetan Cililitan, sering panas, ke Lembang betah nggak ya? Nggak, kena angin dingin banget, kedinginan. Begitu. Jadi ujian membuat kita terlatih. Insya Allah seperti itu jika kita bersabar dan tidak mencela takdir. Maka jangan cela takdir, jangan cela angin, jangan cela apa-apa yang Allah kirim pada anda. Karena paket kiriman ini adalah suatu kebaikan untuk kedepannya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.